Selamat siang Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal kami. Objek yang kami pilih adalah Desa Wisata Gamplong, Sleman, Yogyakarta. Yang pertama, kondisi geografis. Desa Wisata Gamplong berada di Padukuhan Gamplong, Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Dusun Karangkemasan, Desa Sumber Rahayu. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Argosari, Kecamatan Moyudan. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Argosari. Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Progo. Berikutnya adalah potensi. Desa Wisata Gamplong adalah desa wisata kerajinan tenun. Desa Wisata Gamplong yang dikukuhkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman sebagai desa wisata kerajinan dikelola secara swadaya oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok paguyuban Tegar, yaitu Teguh, Ekonomis, Gigi, Aman, dan Rajin, yang beranggotakan 22 UMKM yang secara bersama-sama mengelola kegiatan di Desa Wisata Gamplong. Dusun Gamplong merupakan salah satu desa yang memiliki kekerabatan masyarakat yang tinggi dan sampai sekarang masih dijunjung. Misalnya tradisi wiwit, yaitu tradisi untuk menuai padi Mbok Sri sebagai perwujudan rasa syukur atas karunia rahmat hasil bumi yang berupa padi. Berikutnya, program kegiatan di Desa Wisata Gamplong dikemas dalam bentuk wisata edukasi dengan belajar kerajinan tenun menggunakan ATBM, kunjungan langsung ke pengrajin untuk mengetahui proses produksi, wisata alam dengan kereta kelinci, wisata kuliner, dan homestay. Dilihat dari peta yang kami ambil dari Google Maps, Desa Wisata Gamplong itu juga memiliki berbagai potensi, antara lain mata air Gamplong sebagai salah satu ritus religi di Desa Gamplong. Kemudian ada taman bonsai yang dapat dikembangkan menjadi public space atau taman yang lebih besar dan tertata, ataupun sentra bonsai. Berikutnya, tidak menutup kemungkinan ada keberadaan Sungai Progo yang juga memiliki potensi untuk wisata air seperti rafting dan sebagainya. Berikutnya adalah dibangunnya Studio Gamplong. Nah, Studio Alam Gamplong itu merupakan sebuah outdoor venue dengan movie set yang dibangun oleh sutradara Hanung Bramantyo. Studio Alam Gamplong ini menjadi magnet baru bagi wisatawan, khususnya milenial, karena keunikan serta menjadi lokasi syuting di berbagai film nasional. Contohnya adalah film Bumi Manusia. Diharapkan Desa Gamplong sebagai studio alam bukan hanya sekedar untuk menjadi lokasi syuting film, tetapi juga sebagai pusat budaya, pusat sejarah, dan destinasi wisata. Permasalahan yang ada di Desa Wisata Gamplong. Yang pertama adalah masyarakat luas, khususnya para milenial lebih mengenal Desa Wisata Gamplong sebagai desa wisata yang menyajikan suatu outdoor movie set. Mereka menikmati suasana movie set yang cenderung unik dan berbeda dengan cara berfoto karena tempat tersebut dianggap milenial sebagai tempat yang instagramable. Hal ini dapat dilihat dari akun jejaring sosial media Instagram, di mana hashtag atau tagar Gamplong Studio memiliki lebih dari 50.000 post foto di Instagram. Kemudian permasalahan yang kedua adalah masyarakat kurang mengetahui tentang potensi lain dari Desa Wisata Gamplong, yakni adanya industri atau sentra kerajinan tenun tradisional tanpa mesin, atau mereka juga memiliki program yang namanya wisata edukasi tenun yang dapat diikuti sekaligus peserta dapat ikut berinteraksi dengan warga lokal dan mengikuti kesehariannya. Kemudian dari permasalahan dan potensi yang ada muncul sebuah konsep yang akan diangkat, yakni mengcombine atau mengkombinasikan antara potensi dari Studio Alam Gamplong, kemudian potensi dari sentra kerajinan tenun ATBM, di mana nanti diharapkan masyarakat lokal ikut berpartisipasi secara aktif dalam mengelola desa wisata Gamplong, baik itu dari segi Studio Alam Gamplong ataupun dari segi potensi kerajinan masyarakat, tenun masyarakat. Kemudian yang kedua adalah wisatawan dapat berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti membuat kerajinan, kemudian bercocok tanam, serta melakukan pameran hasil karya. Yang ketiga yakni kegiatan outbound yang dapat dilakukan oleh masyarakat
Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, untuk sarana prasarana outbound ini sebenarnya sudah tersedia, namun keadaannya belum dapat dikatakan belum selesai atau belum memenuhi. Selanjutnya adalah alur pikir penyelesaian masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahannya adalah bagaimana agar studio alam Gamplong dan potensi-potensi lain desa wisata Gamplong terintegrasi dan saling bersinergi. Menggunakan metode observasi digital dan studi pustaka, didapatkan solusi yaitu penyediaan sarana dan prasarana serta akses yang mudah dari studio Gamplong ke lokasi industri tenun dan sebaliknya. Kemudian keterlibatan masyarakat desa Gamplong dalam pengelolaan, baik sebagai pengelola atau pemandu wisata. Kemudian pemberian informasi yang mudah diakses bagi wisatawan tentang kegiatan-kegiatan atau acara di desa wisata Gamplong. Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi tidak langsung, yang berupa pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan. Selanjutnya, studi pustaka, literatur, dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari internet dan media sosial, salah satunya Instamancer. Selanjutnya, metode digital. Analisis permasalahan yang terjadi di lapangan akan diambil secara mencari data melalui media sosial dan internet seperti Google, website, Instagram. Untuk visualisasi desain akan lebih menggunakan aplikasi SketchUp dan jika memungkinkan akan menggunakan aplikasi Lumion dan dirender dengan pengaturan 360 atau VR. Selanjutnya kita masuk ke data yang diperoleh. Kelompok kami memiliki 4 jenis data yang diperoleh. Data ini diambil dari aplikasi Instamancer yang mengumpulkan data dari sosial media Instagram. Data yang pertama adalah dari data yang didapat, para pengunjung suka membuat caption atau keterangan foto dengan penulisan kata Gamplong sebanyak 3.340 akun dari total data yang didapat 3.767 akun. Dan manfaat dari kata kunci yang sudah dicari itu ada 3. Yang pertama, dapat melihat ketertarikan wisatawan terhadap desa wisata Gamplong. Yang kedua, dapat melihat fokus wisatawan yang datang berkunjung ke desa wisata Gamplong. Yang ketiga, dapat melihat kata apa yang paling sering digunakan wisatawan untuk menulis keterangan foto yang diambil di desa wisata Gamplong. Selanjutnya, data yang kedua, data ini merupakan data potensi yang ada di desa wisata Gamplong. Potensi yang dimiliki antara lain, yang pertama studio foto, rumah, dan studio alam. Data yang ketiga ini merupakan data keterangan foto baik secara positif maupun negatif. Berikut salah satu contoh keterangan foto secara positif dan negatif. Keterangan foto yang secara positif dapat diambil kesimpulan bahwa di desa wisata Gamplong terdapat banyak spot-spot bagus untuk berfoto ala zaman kolonial. Sedangkan untuk keterangan foto yang secara negatif, dapat disimpulkan bahwa pengunjung yang datang ke desa wisata Gamplong susah untuk berfoto karena banyak orang yang datang ke sana. Dapat disimpulkan dari kedua data tersebut bahwa potensi dari desa wisata Gamplong adalah lokasi-lokasi foto yang merupakan bekas lokasi syuting beberapa film ternama di Indonesia. Sedangkan untuk permasalahan yang didapati dari keterangan foto adalah susahnya para pengunjung untuk berfoto. Hal ini dikarenakan desa wisata Gamplong yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Oke, selanjutnya data yang keempat. Aplikasi Instamancer juga dapat melihat jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa wisata Gamplong yang mengunggah foto mereka ke sosial media Instagram dengan beberapa hashtag atau tanda pagar.
Jumlah data ini tuh diambil dari tanggal yang tertera pada saat mereka mengunggah foto tersebut. Berikut beberapa data pengunjung yang mengunggah foto mereka dengan hashtag Gamplong, hashtag Desa Wisata Gamplong, hashtag Gamplong Studio, hashtag Gamplong Studio Alam, dan hashtag Gamplong_studio dengan total data sebanyak 3.767 data. Dari data yang diperoleh, didapati bahwa pengunjung di Desa Wisata Gamplong mengalami kenaikan drastis pada pertengahan tahun 2019. Dikarenakan Desa Wisata Gamplong dijadikan lokasi syuting film Bumi Manusia yang disutradarai oleh Hanung Bramanto. Jumlah kunjungan tertinggi pada tahun 2019 terjadi pada bulan Agustus, sebanyak 421 akun yang mengunggah foto mereka, dan di bulan Desember sebanyak 491 akun. Dikarenakan pada bulan tersebut merupakan bulan liburan sekolah. Dan Desa Wisata Gamplong juga terus mengalami kenaikan jumlah pengunjung sampai bulan Januari 2020 sebanyak 665 pengunjung. Jumlah kunjungan kembali mengalami penurunan setelah bulan Januari 2020 dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19. Data pengunjung Desa Wisata Gamplong tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bersumber dari buku statistik kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat dilihat pada tahun 2015 jumlah wisatawan mencapai 5.375, di mana terdiri dari 5.315 wisatawan Nusantara dan 60 wisatawan mancanegara. Kemudian pada tahun 2016 mencapai 1.700, di mana jumlah wisatawan tersebut semuanya berasal dari wisatawan Nusantara. Kemudian pada tahun 2017 mencapai 5.675, sama dengan 2016, wisatawan semuanya berasal dari wisatawan Nusantara. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan wisatawan yang sangat signifikan, yakni mencapai angka 29.373, di mana keseluruhannya wisatawan berasal dari wisatawan Nusantara juga. Dari data statistik dan grafik, didapat data pengunjung Desa Wisata Gamplong mengalami penurunan pada tahun 2016, bahkan kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 0 atau tidak ada kunjungan sama sekali. Penurunan wisatawan mancanegara terhadap kawasan wisata Tenun Gamplong belum diketahui jelas, namun penurunan wisata tersebut dapat dikaitkan juga dengan penurunan pesanan ke luar negeri atau penurunan pasar ke luar negeri. Hal tersebut dikarenakan dari daerah lain produk-produk kerajinan juga mulai berkembang. Penjualan ekspor juga tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, mungkin karena persaingan dari daerah-daerah lain atau negara lain juga hasil kerajinan seperti di negara Cina, dari negara Cina dan Vietnam yang saat ini mendominasi pasar Asia. Kemudian hal tersebut membuka kemungkinan juga sebagai contohnya travel agent tidak memasukkan Desa Gamplong ke dalam salah satu akomodasi atau destinasinya. Para travel agent mungkin memilih daerah lain juga yang memiliki keunikan industri tenun tanpa mesin, sama seperti yang ada di daerah Gamplong. Kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan bahkan kenaikan drastis terjadi di tahun 2018, di mana Desa Gamplong telah membangun studio alam, namun belum ada juga wisatawan dari mancanegara. Studio alam menjadi magnet baru bagi para wisatawan Nusantara, khususnya para kaum milenial yang melihat promosi dan keadaan Gamplong terkini melalui media sosial seperti Instagram. Saat ini ketertarikan pengunjung untuk mengunjungi Desa Wisata Gamplong masih diminati. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh dari aplikasi Instamancer yang menampilkan data kunjungan terakhir yang terdata atau terlihat pada tanggal 14 Maret 2020 dengan pengunjung pengguna Instagram yakni 5 pengguna, dan diprediksi bahwa di tanggal tersebut kemungkinan masih banyak pengunjung lainnya yang tidak update atau mempost sebuah foto di Instagram.
Demikianlah presentasi proposal mengenai Desa Wisata Gamplong dari kelompok 3. Sebelumnya kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pernyataan yang kurang pas. Terima kasih.